siang untuk peserta praktikum fenomena dasar mesin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat uji kompresor. Nah, alat uji kompresor ini mempunyai tujuan yaitu mahasiswa dapat mengetahui siklus kerja kompresor. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga dapat menghitung unjuk kerja kompresor. Adapun alatnya kompresor seperti yang ada di samping saya. Untuk bagian-bagiannya Anda bisa melihat di modul ada kompresor. Jadi yang dimaksud dengan kompresor adalah alat yang berwarna kuning ini. Jadi kalau dulu Anda melihat kompresor itu ada tabungnya, ini bukan untuk kompresor, tapi itu hanya untuk menampung udara yang bertekanan. Oke. Nah, siklus kerja kompresor ini ada langkah hisap. Jadi langkah hisap ini nanti udara masuk ke kompresor melalui katup hisap. Jadi kalau Anda lihat ini katup hisap ada di sebelah kiri. Ini tekanan yang dihisap adalah 1 atmosfer, atau kalau kita konversi itu sama dengan 1 kg fos per cm kuadrat. Nah, udara bertekanan diambil dari udara sekitar. Kalau saat ini udara sekitar temperaturnya adalah 28,6 derajat Celcius, sehingga ini adalah temperatur udara yang akan dihisap di kompresor. Kemudian udara masuk ke kompresor, kemudian dikeluarkan di tabung. Jadi tabung ini untuk menampung. Nah, tujuan kompresor itu untuk apa sebenarnya? Kompresor adalah alat untuk mengkompresi udara. Artinya apa? Artinya adalah udara yang tekanannya 1 atmosfer akan kita kompres atau kita tekan menjadi di atas 1 atmosfer. Nah, alat kompresor ini termasuk alat perpindahan positif atau positif displacement kompresor, sehingga alatnya disebut displacement kompresor. Alat kompresor ini bisa berputar menggunakan motor listrik. Kalau di bengkel-bengkel biasanya menggunakan bensin atau motor torak. Kalau ini menggunakan motor listrik. Nah, motor listrik di sini kita menggunakan motor listrik single fase. Jadi single fase dengan tegangan 230 volt dan frekuensi 50 Hz. Nah, motor listrik ini akan dihubungkan dengan kompresor menggunakan bel. Nah, bel ini sebagai transmisi. Jadi di sini ada 2 puli. Puli ini menghubungkan antara kompresor dengan motor listrik. Nah, nanti semakin lama kalau kompresor itu bekerja, itu motor listrik akan semakin berat dalam kerjanya, karena dia harus memasukkan udara di dalam tabung. Di tabung ini makin lama tabungnya makin penuh, sehingga makin berat kerja dari kompresor. Di sini kita akan mengambil data yang akan dipakai untuk praktikum. Yang pertama adalah data temperatur udara. Karena temperatur udara ini, temperatur udara awal ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sih tekanan udaranya. Kemudian udara masuk, kita lihat di tekanan di sini. Jadi di sini tekanannya makin lama makin naik karena akan memasukkan udara ke tabung yang makin lama tabungnya makin bertekanan. Kemudian kita lihat juga tekanan udara untuk output di sini. Di sini ada tekanan udara input, tekanan udara output, sehingga udara output makin lama juga makin naik.
Kemudian untuk melihat berapa sih tegangan listrik yang dibutuhkan untuk motor listrik, kita bisa melihat di sebelah kiri ini ada voltmeter. Voltmeter ini mengukur tegangan listrik yang dipakai untuk motor listrik. Kemudian sebelah kanan ada ampermeter, yaitu untuk mengukur arus listrik. Di sini ada tombol saklar on off. Jadi kalau kita mau praktikum, kita hidupkan dulu di posisi on. Nah, setelah selesai praktikum, kita matikan di posisi off. Untuk pengambilan datanya kita per 30 detik. Nah, kenapa per 30 detik? Karena supaya tabungnya, ini kan tabungnya kecil sehingga jangan sampai terlalu penuh. Kalau terlalu penuh udaranya, nanti tekanannya makin besar, tabungnya tidak muat. Nah, tabung gas yang kita pakai di sini maksimum tekanannya 9 kg kos per cm kuadrat atau 9 atmosfer. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengambil data. Nanti mahasiswa tugasnya adalah mengolah data tersebut. Oke. Ya, itu saja penjelasan untuk alat uji kompresor. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke langkah kerja praktikum. Parameter-parameter apa saja yang akan diukur dalam pengujian? Yang pertama adalah unjuk kerja kompresor. Pengujian kompresor ini dilakukan pada putaran yang sudah ditentukan oleh motor listrik. Nah, pengambilan data kita ambil sebanyak 6 kali. Setiap pengambilan data mempunyai waktu 30 detik. Jadi setiap 30 detik kita mengambil data sampai 6 kali. Kemudian kita catat data-datanya apa saja, yaitu data-data temperatur dari udara yang akan dimasukkan ke kompresor torak. Jadi ini kompresor torak. Kemudian pengukuran tekanan. Di sini ada tekanan untuk hisap. Di sini ada tekanan untuk output, atau ini input, di sana output atau discharge. Nah, tekanan discharge. Nah, tekanan discharge adalah tekanan yang diambil dari dalam tabung. Kemudian kita juga mengambil data putaran mesin. Putaran mesin di sini nanti menggunakan alat yaitu takometer. Takometer adalah alat untuk mengukur putaran mesin. Di sini kita menggunakan seri DT6236B. Nanti untuk berapa RPM. Jadi kita sebelum mengambil data ini berapa RPM, kemudian setiap 30 detik nanti dicatat berapa RPM. Tentunya RPM itu makin lama makin turun karena beban dari motor listrik makin lama makin bertambah berat. Kemudian sebelum kita mulai, nanti alat uji kompresor ini kita hubungkan dengan listrik 220 volt dan saklar masih off. Jadi ini saklarnya masih off. Kemudian kita pastikan bahwa katup tabung tertutup. Jadi di sini ada katup tabung tertutup. Kalau di sini terbuka katup tabungnya nanti percuma. Jadi udara yang masuk nanti akan keluar lagi. Kemudian setelah tertutup baru kita nyalakan kompresor, kita on-kan. Nah, setelah kita on-kan baru kita catat posisi temperatur dan tekanan, juga tegangan dan ampere meter. Nah, seperti itu. Untuk tekanan udara kita asumsikan ini adalah 1 atmosfer atau 1,033 kg kos per cm kuadrat. Terima kasih.
Oke, kita lihat di sini ada voltmeter. Jadi ini voltmeter adalah alat ukur untuk mengukur tegangan listrik yang masuk ke motor listrik. Kemudian di sini ada ampermeter, adalah alat untuk mengukur arus listrik yang masuk ke motor listrik. Di sini ada tombol on dan off. Jadi sebelum kita hidupkan, kita masuk ke off dulu. Kemudian kita di atas ini ada temperatur udara. Di sini adalah termometer reader. Nah, alat ini adalah untuk membaca temperatur udara sekitar. Kemudian di sini adalah motor listrik. Motor listrik yang kita gunakan adalah single fase induction motor. Kita mempunyai tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Jadi ini cocok untuk digunakan di rumah tangga atau di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa pakai motor listrik ini. Kemudian di sini ada puli. Jadi di sini ada puli dihubungkan dengan belt. Nah, puli dihubungkan dengan belt, kemudian disambung ke puli yang ada di kompresor. Nah, kompresor. Kemudian di sini adalah yang dimaksud kompresor adalah yang ini alatnya. Ini adalah alat kompresor. Nah, udara masuk dari sebelah sini sebesar 1 atmosfer, kemudian ditekan oleh kompresor dan keluar ke posisi tekanan udara keluar dari kompresor dicatat menggunakan alat namanya pressure gauge. Di sini ada satuan kilogram Fos per cm kuadrat dan satuannya PSI. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya. Misalnya kita menggunakan 1 kg Fos per cm kuadrat. Ini juga sama dengan atmosfer. Kata lain dari atmosfer. Oke, setelah ini kita catat. Nanti tekanan udara akan masuk ke tabung di bawah. Nah, tabung gas ini mempunyai maksimum pressure 9 kg Fos per mm kuadrat. Kemudian water test pressure 14,7 kg per mm dan maksimum pada angka 36. Ini tabung untuk menampung udara bertekanan. Kemudian setelah kita mencatat tekanan input dan tekanan discharge, nah nanti tekanan discharge ini akan makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah karena tekanan discharge ini adalah tekanan yang ada di dalam tabung. Nah, tentunya tabung mempunyai keamanan tertentu, yaitu 9 kg per mm kuadrat. Kalau di atas itu tabung sudah tidak kuat menampung udara yang bertekanan. Nah, makin lama udara bertekanan itu juga akan menaikkan temperatur udara, sehingga nanti temperatur udaranya juga ikut naik. Untuk melihat putaran di motor listrik dan kompresor, kita bisa menggunakan alat yang namanya tachometer. Di sini kompresor berputar 623 rpm. Nah, itu adalah putaran motor pada saat start awal. Nanti makin lama rpm-nya makin turun. Kita akan mengambil data alat uji kompresor. Sebelum kita ambil data, pastikan dulu ke saklarnya posisinya off. Kemudian saat kita siap mengambil data, kita posisinya on. Oke, kita mulai.
Ini teman-teman yang ikut praktikum, data yang tadi mesinnya sudah kita hidupkan, kompresor sudah kita hidupkan, kita sudah mengambil data. Nah, data sudah dicatat oleh asisten Mas Hisam. Nah, nanti data-data tersebut akan di-share ke mahasiswa. Jadi mahasiswa tugasnya adalah mengolah data dari percobaan praktikum yang baru saja diambil datanya melalui alat uji kompresor ini. Apa saja yang akan diolah datanya, yaitu ada efisiensi dari alat uji kompresor. Jadi di dalam modul sudah ada, yaitu apa-apa saja yang akan dihitung, yaitu perhitungan daya motor. Yang kedua adalah efisiensi volumetris kompresor. Yang ketiga adalah perhitungan volume perpindahan dari piston. Yang keempat, menentukan kapasitas udara pada kondisi sak. Kemudian yang kelima, menentukan daya adiabatis kompresor. Yang keenam adalah menentukan efisiensi adiabatis kompresor. Oke, nanti mahasiswa akan menghitung dari data-data yang ada seperti yang dijelaskan di modul. Oke. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan menjawab pertanyaan, yaitu tentang pertanyaan dan tugas yang ada di modul. Ya, sekian, terima kasih.